Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arazak Syawaludin Marma dari kelas AK 502 dan saya di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran mata kuliah manajemen strategik untuk analisis SWOT terhadap platform streaming digital Netflix. Dalam presentasi hari ini, saya akan membahas tiga bagian utama. Yang pertama, kita akan melihat overview Netflix sebagai pemimpin industri streaming global, termasuk perkembangan terkininya. Kemudian kita akan melakukan analisis mendalam menggunakan kerangka SWOT untuk memahami posisi strategis Netflix saat ini. Dan terakhir, saya akan merangkum atau recall apa saja yang telah saya berikan dan saya akan mencoba memberikan rekomendasi strategis secara pribadi yang saya rasa dapat digunakan untuk pengembangan Netflix di masa depan. Netflix ini adalah salah satu contoh sempurna dari transformasi bisnis yang sukses di era digital ini ya. Dimulainya pada tahun 1997 sebagai layanan rental DVD sederhana, Netflix ini melihat potensi besar di masa depan dalam dunia digital. Sehingga pada tahun 2007 menjadi titik balik ketika mereka meluncurkan layanan streaming mengantisipasi perubahan cara konsumen mengkonsumsi konten hiburan. Langkah berani lainnya diambil pada tahun 2013 dengan produksi konten original mereka, yaitu House of Cards. Saat ini Netflix telah menjadi raksasa streaming global seperti yang kita tahu dengan lebih dari 247 juta pelanggan dan lebih dari 200 negara, membuktikan kesuksesan visi transformasi mereka. Bisa kita lihat untuk overview Netflix market kali ini ya. Netflix dalam industri streaming global menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sangat mengesankan dengan lebih dari 247 juta subscriber aktif menegaskan posisi Netflix sebagai pemimpin pasar streaming global. Kehadiran di lebih dari 200 negara bukan hanya tentang angka, melainkan juga tentang bagaimana Netflix beradaptasi dengan kebutuhan di setiap pasar, terutama untuk pasar lokal. Yang menarik untuk dicatat adalah komitmen Netflix ini dalam perkembangan konten originalnya, di mana 39% dari total konten mereka itu adalah Netflix Originals. Seperti Stranger Things, untuk yang saat-saat ini kita tahu, itu didukung dengan investasi sebesar 17 miliar dolar di tahun 2023. Program lokalisasi yang mencakup 45 negara dengan lebih dari 90 bahasa subtitle menunjukkan dedikasi mereka dalam melayani audiens global. Lalu saya bahas strategi konten Netflix yang sedikit sederhana namun komprehensif ya. Bukan suatu hal yang asing bahwa Netflix sekarang memiliki aura konten yang khas. Kenapa? Mereka berani investasi sebesar 17 miliar dolar Amerika untuk konten original dengan menunjukkan komitmen besar mereka dalam menciptakan konten berkualitas. Seperti yang kita tahu, untuk brandingnya ini cukup kuat ya. Seperti hal sesederhana openingnya saja itu orang udah tahu bahwa ini film berkualitas dan ini dari Netflix. Produksi lokal di 45 negara juga membuktikan pemahaman mereka akan pentingnya konten yang relevan dengan audiens lokal. Model distribusi konten Netflix terus berevolusi menggabungkan kesuksesan format binge watch dengan eksperimen rilis mingguan. Dukungan sistem AI juga memastikan efektivitas distribusi konten ke audiens dengan pemilihan yang tepat. Dari sisi monetisasi, menurut saya Netflix ini cerdas dalam menghadapi dan mengadaptasi model bisnisnya. Pengenalan tier, berlangganan dengan iklan dan strategi harga regional menunjukkan fleksibilitas mereka dalam menjangkau berbagai segmen pasar. Semua ini didukung dengan sistem quality control yang ketat untuk dapat memastikan standar kualitas konten tetap terjaga. Baik,
Untuk hidangan utama presentasi kali ini diawali dengan strength pada analisis SWOT. Tentunya Netflix selaku pemimpin industri streaming global mempunyai kekuatan yang sangat-sangat khusus. Yang pertama, brand recognition Netflix begitu kuat sehingga namanya telah menjadi sinonim dengan streaming entertainment. Apa-apa Netflix, apa-apa Netflix. Bahkan kita tahu bahwa ada idiom Netflix and chill. Ini tentu bukan pencapaian yang mudah dan menciptakan barrier to entry yang signifikan bagi kompetitor. Kemudian dari sisi teknologi, Netflix unggul dengan sistem AI yang sophisticated untuk personalisasi konten. Tentu saja kita ketika menggunakan Netflix itu interface-nya itu yang sangat intuitif ya sekarang ya. Banyak update dan semakin enak untuk kita menikmati kontennya. Itu juga tersedia dalam berbagai bahasa yang memastikan pengalaman streamingnya itu optimal dan menyenangkan bagi semua kalangan pengguna, terlepas dari lokasi atau kondisi jaringan mereka. Tentu saja, portofolio konten original Netflix yang mencakup 39% dari total konten menunjukkan komitmen besar mereka dalam menciptakan konten berkualitas. Investigasi ini menghasilkan berbagai serial dan film yang mendapat pengakuan internasional. Banyak contohnya film-film Indonesia yang telah bekerja sama sebagai Netflix Originals Indonesia yang telah mendapat panggung di dunia dan dikenal banyak dari negara. Contohnya seperti film-film aksi, bahkan film horor Indonesia pun ada yang diakui secara internasional. Dan terakhir, jangkauan global Netflix di lebih dari 200 negara dikombinasikan dengan strategi lokalisasi yang kuat, memungkinkan mereka untuk benar-benar memahami dan melayani preferensi penonton di berbagai pasar. Ada kekuatan, ada juga kelemahan. Di balik kekuatan itu, Netflix juga memiliki tantangan internal tersendiri. Yang pertama, tentu saja biaya produksi konten original yang sangat banyak itu menjadi beban yang sangat tinggi dan menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mempertahankan kualitas dan daya saing, Netflix juga harus menginvestasikan dana besar dalam produksi konten original dan akuisisi lisensinya. Meskipun memiliki jaringan dan jangkauan global ya, Netflix menghadapi kendala dalam konsistensi konten antar wilayah. Perbedaan regulasi dan pembatasan lisensi mengharuskan mereka memiliki katalog yang berbeda di setiap negara, yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mungkin sebagai contohnya, salah satu film yang saya gandrungi itu judulnya Modern Family. Untuk di Indonesia, itu sempat hilang, tapi di saat yang bersamaan saya cek menggunakan VPN ke negara lain, itu tidak ada masalah dan kontennya ada, sedangkan di Netflix itu sudah tidak ada. Yang mana itu akan mempengaruhi saya selaku pengguna itu sayang sekali, padahal di Indonesia juga pasarnya besar dan ini juga tidak lepas dari peraturan lokal masing-masing daerah. Dan ketergantungan pada konten pihak ketiga juga menciptakan kerentanan, terutama ketika pemilik konten memutuskan untuk menarik konten mereka atau membangun platform streaming sendiri. Dan terakhir, persaingan untuk mendapatkan talent yang kreatif dan terbaik semakin ketat dengan biaya yang terus meningkat seiring bertambahnya kompetitor di industri streaming. Seperti kita tahu, banyak platform yang juga sedang naik daun seperti Disney Plus, Amazon, Hulu, atau bahkan Apple TV. Itu juga lagi naik daun karena konten original mereka sudah bisa head to head dengan Netflix original. Dan setelah mengetahui kelemahan, saya rasa kita bisa memahami nih peluang yang bisa diraih oleh Netflix dalam menyesuaikan bisnisnya di masa yang akan datang. Yang pertama, kita tahu bahwa Asia ini pasar yang sangat besar. Terutama di Indonesia sendiri sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia nomor 4, itu menawarkan potensi pertumbuhan yang sangat besar dengan meningkatnya penetrasi internet dan pertumbuhan kelas menengah. Tentunya hiburan-hiburan pada konten-konten Netflix ini kan sudah menjangkau dari semua kalangan tuh. Apalagi di Indonesia seperti kita tahu kalangan kelas menengah ini juga sangat banyak dan harusnya menjadi ekspansi dan menjadi perhatian khusus nih bagi Netflix karena banyak peluang yang bisa didapatkan untuk khusus pasar Asia. Tentunya di dalam aspek teknologi, perkembangan AI juga membuka halaman baru ya, atau chapter baru dalam pengalaman streaming. Netflix dapat memanfaatkan teknologi baru ini untuk meningkatkan personalisasi dan engagement pengguna. Mungkin contoh sederhananya penggunaan AI adalah rekomendasi film
ketika kita sudah menonton film-film sebelumnya. Let's say kita menonton film horor atau kesukaan film horor gitu. Cuma dari AI ini bisa menseleksi untuk film horor seperti apa sih yang bisa menarik perhatian kita untuk kita bisa binge watching gitu untuk tetap menggunakan Netflix seperti horor khusus bahasa Thailand mungkin atau khusus bahasa Korea itu dari AI Netflix sudah akan merekomendasikan secara dengan baik. Kemudian untuk hal-hal baru nih, seperti diversifikasi ke konten gaming dan konten interaktif, bukan hanya tentang menciptakan revenue stream baru, tapi juga menjangkau segmen pengguna yang berbeda. Sementara itu, kemitraan strategis dengan studio dan kreator lokal memungkinkan Netflix memperkuat posisinya di berbagai pasar, sambil memperkaya perpustakaan kontennya. Mungkin dalam hal ini berkaitan erat dengan konten lokal ya, seperti yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan weakness, threats juga bisa menjadi bayang-bayang peluang atau opportunities yang ada. Threats atau ancaman yang jelas adalah persaingan yang semakin ketat ya dan intensif dari pemain-pemain besar seperti Disney Plus yang menggabungkan konten dengan yang seperti kita tahu Marvel Cinematic Universe dan ada Amazon Prime dengan film-film seriesnya yang sangat bagus yang terus meningkatkan investasi konten mereka sehingga Netflix perlu mewaspadai dan menganggap ini sebagai ancaman yang berat. Kemudian musuh dari semua platform digital ya, tidak hanya Netflix, ini secara general, yakni pembajakan konten masih saja menjadi ancaman serius yang berdampak langsung pada pendapatan. Karena orang akan lebih memilih konten bagus dengan tidak membayarnya walaupun harus nutup banyak-banyak pop up, ad blocker gitu, tapi dia tidak harus mengeluarkan merogoh kocek lebih dalam hanya untuk menonton film yang mereka mau. Sementara itu, kompleksitas regulasi global, termasuk kebijakan konten lokal dan perpajakan digital, menciptakan tantangan operasional yang signifikan. Ini karena regulasi global dan fluktuasi ekonomi yang semakin dinamis. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan perilaku konsumen yang sangat-sangat dinamis. Ekspektasi pengguna terhadap kualitas dan variasi konten juga terus meningkat, menuntut Netflix untuk terus berinovasi. Terhadap analisis SWOT yang sudah saya paparkan terhadap Netflix, saya pribadi dapat memahami satu kesimpulan yang saya bagi menjadi tiga bagian dan bisa dilihat di layar untuk merangkum. Yang pertama adalah inovasi dan dominasi pasar. Netflix di sini telah membuktikan diri sebagai pemimpin industri streaming global dengan basis 247 juta lebih subscriber di lebih dari 200 negara. Tentunya juga ini didukung dengan adanya konten original Netflix yang totalnya bisa mencapai 39% lebih banyak daripada konten-konten lainnya dari sebagai total konten di Netflix. Strategi lokalisasi yang kuat juga menjadi kekuatan bagi Netflix dan pengembangan konten lokal menjadi kunci kesuksesan penetrasi di pasar global. Adanya tantangan kompetitif meskipun memiliki posisi yang dominan ya, Netflix menghadapi tekanan signifikan dari tingginya biaya, juga adanya regulasi-regulasi yang perlu disesuaikan, hingga bahkan persaingan antar layanan streaming itu juga semakin intensif ya, karena semua udah tahu formulanya, sudah tahu maksud dan keinginan konsumen, sehingga mereka akan bersaing dengan menggunakan konten original masing-masing dan hal itu membuat Netflix mungkin bisa menjadi sedikit keteteran ya, karena kita tahu juga banyak sekali untuk konten-konten di luar Netflix yang cukup menyita perhatian kita semua. Dan prospek pertumbuhan di pasar Asia itu menjadi frontier ya, pertumbuhan berikutnya. Seperti yang kita tahu, Asia adalah bangsa yang sangat besar, penetrasi internet juga semakin berkembang dan semakin meningkat, serta ada banyaknya lintas-lintas genre seperti gaming, konten itu juga ada berada di pasar Asia, sehingga prospek pertumbuhan ini juga sangat-sangat memberikan dampak bagi Netflix terkait pertumbuhannya. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, saya akan mencoba memberikan rekomendasi pribadi nih terhadap hasil analisis SWOT Netflix. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, optimalisasi investasi konten. Kedua, penguatan strategi lokalisasi. Dan tiga, inovasi teknologi.
Kenapa optimalisasi investasi konten saya rekomendasikan? Karena Netflix menurut saya perlu mengembangkan framework evaluasi ROI yang lebih ketat untuk investasi konten dengan fokus pada keseimbangan antara produksi original dan akuisisi lisensi. Karena semakin kesini kan kita tahu bahwa Netflix secara internal juga memiliki permasalahan terhadap akuisisi lisensi ya, dekat film-film dari pihak ketiga. Di saat bersamaan mereka juga tetap berketergantungan dan strategi co-production dengan studio lokal juga tentu dapat membantu efisiensi biaya sambil mempertahankan kualitas dan kekhasan dari Netflix. Implementasi teknologi AI dalam proses produksi juga dapat mengoptimalkan biaya operasional. Dan terkait penguatan strategi lokalisasi, ini Netflix perlu fokus pada pengembangan konten lokal yang berkualitas di pasar-pasar strategis. Let's say kita ngomong di pasar Indonesia ya. Kalau Asia mungkin agak terlalu luas, kita fokus saja ke Indonesia. Netflix bisa bekerja sama dengan konten-konten kreator lokal untuk membuat layanan konten yang sangat-sangat berkualitas hingga tembus ke pasar mancanegara atau Netflix di luar negeri. Dan kesiapan-kesiapan dan kemitraan dengan talent lokal ini memperkuat penetrasi pasar dan meningkatkan relevansi dengan konten. Tentu saja akan meningkatkan revenue dan akan berdampak baik bagi reputasi Netflix. Adaptasi model bisnis dan strategi pricing juga menjadi karakteristik pasar lokal juga menjadi kunci sukses ekspansi. Dan yang terakhir, inovasi teknologi juga nggak lepas dan luput dari perhatian Netflix. Seharusnya investasi secara berkelanjutan dalam pengembangan teknologi streaming biar bisa lebih adaptif ya. Yang saya tahu itu yang bisa menarik perhatian adalah kita dilayani layaknya sebagai raja. Karena kan ada idiom bahwa konsumen pembeli adalah raja. Maka Netflix harus berpedoman pada itu dengan menggunakan AI yang semakin pesat peningkatannya. Eksplorasi format konten yang interaktif dan integrasi gaming dapat menciptakan diferensiasi produk yang sangat-sangat signifikan. Pengembangan fitur sosial dan komunitas dapat memperkuat loyalitas pengguna. Berikut juga referensi yang saya gunakan dalam mempresentasikan hasil analisis kali ini. Ada dua jurnal, yang pertama dari Prathamesh Musumda dan yang kedua dari Hao Chongwo. Sekian presentasi kali ini. Saya sudah mempresentasikan analisis SWOT terhadap Netflix. Presentasi ini saya tujukan untuk pengumpulan ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik. Semoga bisa membantu banyak. Dan akhir kata saya, Muhammad Arif Syawali pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.